Disusun. Di sini masih bisa satu orang lagi. Siapa yang muntah di depan? Depan. Geser kau ke dalam. Say hello dulu. Kak, di sana aja. Kau di situ toh? Oke. Iya. Paling ada di dunia ini. Kami solusinya, ayo bergabung mau jalan-jalan sama musik-musik kami solusinya. Lagi bersama saya Rio, saya akan memberikan Sekitar teman-teman yang pengen sukses di usia muda tidak aduh. Halo guys, kami dari Kupuri sedang berdoa untuk anak SMA lulusan terakhir. Silakan untuk mau berkata. Bersama saya Rio, bagi teman-teman yang pengen sukses di usia muda, ayo bergabung bersama kami di Cross Light Innovative School. Cukup ikuti pelatihan singkat dan langsung dijamin kerja. Untuk informasi menarik lainnya, jangan lupa klik link yang di bawah ini ya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan salah satu informasi penting untuk kalian yang ingin cepat kerja tanpa harus kuliah lama-lama. Nah, solusi terbaik hanya ada di Sekolah Bisnis Nusantara Jaya. Untuk informasi selanjutnya, segera kunjungi link di bio kami ya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Roy. Bagi adik-adik yang lulusan SMA dan SMK ingin berkarir di usia muda, ayo segera bergabung bersama kami di dunia penerbangan dan perhotelan. Bagi adik-adik yang ingin mendaftarkan diri, silakan klik link yang ada di bawah ini. Terima kasih. Halo guys, Anda ingin berkarir di dunia penerbangan dan mempunyai cita-cita berkeliling dunia. Mari bergabung bersama kami. Caranya tinggal klik link di bawah ini. Terima kasih. Mari saya. Halo guys, bagi teman-teman yang ingin berkarir di dunia penerbangan dan ingin berkeliling dunia gratis, mari dan bergabung bersama kami dengan mengikuti pelatihan singkat. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan klik link di bawah ini. Terima kasih. Hai guys, bagi yang saat ini belum memiliki pekerjaan, di sini solusinya bisa ikut bergabung bersama di program kami, dijamin kerja loh. Dan jangan lupa klik link di bawah ini. Halo teman-teman, pasti ada yang ingin bekerja kan? Dan tak perlu kuliah lama teman-teman. Kini hadir SOB solusinya. SOB adalah pelatihan singkat siap kerja yang membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan. Dan pastinya teman-teman akan mendapatkan laptop secara gratis loh. Penasaran kan? Ayo buruan daftar SOB Nusantara Jaya dengan cara klik link di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, saya siswi dari Rekrutmen Lembaga Penerbangan Teknik Polri. Bagi adik-adik yang ingin berkarir di penerbangan, mari dan bergabung bersama kami dengan cara klik link di bawah ini. Halo guys, Anda ingin
ada kabar gembira nih bagi teman-teman yang di luar sana yang lagi kebingungan untuk mencari pekerjaan dan juga lagi nganggur di luar sana. Kami sedang membuka pendaftaran baru bagi teman-teman yang mau berkarir di dunia penerbangan. Kami juga mempunyai 34 cabang yang ada di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang berminat bisa klik link yang ada di bawah ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menginformasikan untuk teman-teman yang lulusan SMA atau SMK. Di sini kami membuka pelatihan singkat untuk penempatan kerja. Jadi buat teman-teman yang ingin informasi selanjutnya silakan hubungi link di bawah ini. Halo teman-teman, bagi teman-teman yang tamat SMA SMK yang belum memiliki pekerjaan saat ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Emil. Kalau mau tahu silakan klik link di bawah ini. Terima kasih. Halo teman-teman, bagi teman-teman yang lulusan SMA SMK yang saat ini belum bekerja, sebelumnya perkenalkan nama saya Emil. Kalau mau tahu caranya silakan klik link di bawah ini. Terima kasih. Hai teman-teman, ada kabar gembira nih untuk teman-teman lulusan SMA dan SMK. Saat ini lembaga kami sedang membuka pendaftaran pelatihan bagi teman-teman yang ingin berkarir di dunia penerbangan, khususnya staf bandara loh. Segera daftarkan diri Anda dan dapatkan tab Android gratis untuk 5 pendaftar tercepat di bulan ini. Nah, tunggu apa lagi? Untuk info selanjutnya, silakan klik link di bawah ini. Terima kasih. Halo teman-teman yang saat ini belum punya pekerjaan, kami solusinya. Masih penasaran kan? Ayo gabung bersama kami, program kami juga bekerja loh. Untuk info lebih lanjut, dapat klik di bawah ini. Terima kasih. Selamat siang adik-adik, ada kabar gembira loh bagi adik-adik yang tamatan SMA, SMK yang masih bingung untuk kerja atau masih bingung untuk memilih jurusan kuliah. Ayo gabung bersama kami di Lembaga Penerbangan Tadika Polri dengan mengikuti pelatihan singkat siap kerja. Untuk informasi lebih lanjut, klik di link bawah. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yosafa. Bagi teman-teman lulusan SMA SMK yang belum memiliki pekerjaan dan ingin berkarir di dunia penerbangan, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti pelatihan singkat. Teman-teman sudah bisa bekerja di bandara. Dan untuk informasi selanjutnya, teman-teman silakan klik link di bawah ini. Terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman yang sudah berkarir di dunia penerbangan, ayo bergabung bersama kami. Untuk informasi selanjutnya, silakan klik link di bawah ini. Terima kasih. Hai teman-teman, ada kabar gembira nih untuk teman-teman lulusan SMA dan SMK. Saat ini lembaga kami sedang membuka pendaftaran pelatihan bagi teman-teman yang ingin berkarir di dunia penerbangan, khususnya staf bandara loh. Segera daftarkan diri Anda dan dapatkan tab Android gratis untuk 5 pendaftar tercepat di bulan ini. Nah, tunggu apa lagi? Untuk info selanjutnya, silakan klik link di bawah ini. Terima kasih. Lagi bersama saya Rio. Bagi teman-teman yang pengen sukses di usia muda, ayo bergabung bersama kami di Cruise Line Innovative School. Cukup ikuti pelatihan singkat dan langsung dijamin kerja. Untuk informasi menarik lainnya, jangan lupa klik link yang di bawah ini ya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fatih. Nah, bagi adik-adik yang ingin berkarir di dunia penerbangan, ayo bergabung dengan kami. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan klik link di bawah ini. Halo, perkenalkan nama saya Kiel. Saya ingin berbagi informasi kepada adik-adik yang ingin sukses di usia muda. Kami solusinya, yuk bergabung bersama kami. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi saya di bawah. Ketiga, ingin berkarir di usia muda, yuk bergabung bersama kami dengan cara klik link di bawah ini. Halo, selamat siang teman-teman. Mau jalan-jalan sambil menghasilkan uang. Yuk, kami solusinya. Ayo bergabung. Sebelum terlambat, silakan klik link di bawah ini. Halo guys, ingin jalan-jalan ke luar negeri secara gratis dan bergaji dolar. Yuk bergabung bersama kami. Cara daftarnya silakan klik link di bawah ini. Halo, selamat siang teman-teman. Ingin berkarir di penerbangan dengan cara mendaftar di link kami di bawah ini. Terima
kasih. Hai semua, kami ada informasi menarik nih. Bagi kakak adik yang masih nganggur atau bingung mau kerja di mana, kami punya solusinya, yaitu di SOB. Mari bergabung bersama kami. Kami tunggu kedatangannya ya. Hai, cita-citamu mau jadi apa? Staf bandara? Ayo bergabung bersama kami di dunia penerbangan. Silakan klik di bawah ini. Halo guys, Anda ingin sukses di usia muda dan berkarir di hotel dan kapal pesiar. Jika Anda tertarik, jangan lupa klik link di bawah ini. Kamu ingin bekerja tanpa harus berlama-lama, ingin jadi jiwa muda yang kamu ingin bekerja di usia muda, ingin menjadi jiwa muda yang aktif dan profesional dalam dunia kerja. Kami solusinya Kamu ingin bekerja tanpa harus berlama-lama, menjadi jiwa muda yang aktif dan profesional dalam dunia kerja. Kami solusinya, buruan daftar, tanya Selo. Untuk informasi lebih lengkapnya, klik link di bawah. Mau jalan-jalan sambil menghasilkan uang? Kami solusinya. Ayo bergabung sebelum terlambat. Silakan klik link di bawah. Hai, ingin berkarir? Hai, ingin jalan-jalan ke luar negeri secara gratis dan bergaji dolar? Vivi! Hello, ingin jalan-jalan ke luar negeri secara gratis dan bergaji dolar? Kami solusinya. Yuk bergabung bersama kami. Cara daftarnya silakan klik link di bawah ini. Terima kasih. Halo adik-adik pelajar, bagi adik-adik yang sudah lulus sekolah dan masih bingung mau lanjut di mana. Nah, di sini saya ingin mengajak adik-adik untuk bergabung bersama kami dengan mengikuti pelatihan singkat siap penempatan kerja. Jika ingin bergabung, bisa langsung klik link di bawah ini ya. Terima kasih. Mau berjalan-jalan sambil menghasilkan uang? Kami solusinya. Ayo bergabung bersama kami. Nyesal loh, sebelum terlambat. Untuk mendaftarnya, silakan hubungi kami dan dengan cara klik link di bawah ini. Halo, yuk bergabung bersama kami untuk melanjutkan mimpi Anda berkarir di dunia penerbangan. Segera daftarkan diri Anda, caranya klik link di bawah ini. Halo, yuk bergabung bersama kami untuk melanjutkan mimpi Anda dan berkarir di dunia penerbangan. Segera daftarkan diri Anda dengan cara klik link di bawah ini. Terima kasih. Halo, selamat siang kita semua. Perkenalkan, saya di sini Milian Saki. Nah, saya akan memperkenalkan salah satu program kami, yakni School of Business Nusantara Jaya. Ya baik, bagi Anda yang ingin kuliah sambil bekerja, Anda bisa mendaftar dan bergabung bersama kami di School of Business Nusantara Jaya. Ya bagi Anda yang berminat, silakan klik link di bawah ini ya. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Bagi adik-adik yang lulusan SMA dan SMK bingung mau lanjut kuliah atau bekerja, kami punya solusinya. Anda akan mendapatkan pendidikan sekalian benefit. Caranya, segera daftarkan diri atau bergabung bersama kami untuk pendidikan singkat untuk perhotelan dan staf bandara. Mau berjalan-jalan sambil menghasilkan uang? Kami solusinya. Ayo bergabung bersama kami. Nyesal loh, sebelum terlambat. Untuk mendaftarnya, silakan hubungi kami dan dengan cara klik link di bawah ini. Halo. Hai, cita-citamu mau jadi apa? Staf bandara? Ayo bergabung bersama kami di dunia penerbangan. Silakan klik link di bawah ini. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fatih. Nah, bagi adik-adik yang ingin berkarir di dunia penerbangan, ayo bergabung dengan kami. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan klik link di bawah ini. Halo guys, ingin jalan-jalan ke luar negeri secara gratis dan bergaji dolar? Kami solusinya. Yuk bergabung bersama kami dan daftarnya klik link di bawah. Hai guys, bagi yang saat ini belum memiliki pekerjaan, di sini solusinya. Bisa ikut bergabung bersama di program kami, dijamin kerja loh. Dan jangan lupa klik link di bawah ini.
Halo adik-adik pelajar, bagi adik-adik yang sudah lulus sekolah dan masih bingung lanjut di mana. Nah, di sini saya akan mengajak adik-adik untuk bergabung bersama kami dengan mengikuti pelatihan singkat cerdas. Jika ingin bergabung, bisa langsung klik link di bawah ini ya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Roy. Bagi adik-adik yang lulusan SMA dan SMK ingin berkarir di usia muda, ayo segera bergabung bersama kami di dunia penerbangan dan perjalanan. Bagi adik-adik yang ingin belajar sendiri, silakan klik link yang ada di bawah ini. Terima kasih. Hai teman-teman, ada kabar gembira nih untuk teman-teman lulusan SMA dan SMK. Saat ini lembaga kami sedang membuka pendaftaran pelatihan bagi teman-teman yang ingin berkarir di dunia penerbangan, khususnya staf bandara loh. Segera daftarkan diri Anda dan dapatkan tab Android gratis untuk 5 pendaftar tercepat di bulan ini. Nah, tunggu apa lagi? Untuk info selanjutnya, silakan klik link di bawah ini. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Graciela yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 21 Juli 2022. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somarende, sebuah kecamatan di Banyuasin. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat BPKDD, ledakan yang terjadi tepat pukul 8 malam waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Plato, Somarende. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk dan itu juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dalam mengevakuasi dan mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan cukup dahsyat sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun saat ini sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran api sudah dapat dikendalikan. Ya, kembang api yang biasa menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan Anda, karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa datang kapan, di mana saja. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Sela dan segenap kru. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Kiel dalam acara seputar berita edisi Kamis 21 Juli 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang intelektual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita malam ini. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Tongga Tinggi itu. Motif dari pelaku, wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Sucipto, Salemba, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menyumpai mulut Citra Sanusi dengan kertas nahasnya, sumpalan satu. Akhirnya terdesak dan tidak bisa bernapas, hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkap. Berjumpa lagi dengan saya Peters dalam acara seputar berita edisi Kamis 21 Juli 2022.
untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita malam ini. Keterlibatan Kirana dan pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tingkat Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebayang dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian. Tadi malam pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap. Kepolisian saat melihat jenazah di Rumah Sakit Sucipto Salemba, Jakarta Pusat, Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menjumpai mulut Citra Sanusi dengan kertas. Menahasnya sumpalan kertas itu yang membuat Citra Sanusi terdesak dan tidak bisa bernafas, hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkap. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Katarina yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 21 Juli 2022. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somarende, sebuah kecamatan di Banyuasin, ledakan tersebut membuat warga setempat gempa. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah, ledakan yang terjadi tepat pukul 20.00 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Platuk, Somarende. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk, dan itu juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dalam mengevakuasi dan mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan cukup dahsyat, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun, saat ini sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran api sudah dapat dikendalikan. Ya, kembang api yang biasa menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan Anda, karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa datang kapan di mana saja. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Katarina dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Jetri dalam acara seputaran berita siang hari ini. Berita selanjutnya, sopir bus Laksmana akui kelelahan. Sofian, supir bus Laksmana yang ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka tersebut masih diperiksa intensif petugas Polsek Indramayu. Pria berumur 23 tahun itu juga mengalami luka-luka di bagian kepalanya. Saat disidik petugas, wajah Sofian masih penuh darah. Pemuda itu mengaku mengantuk dan kelelahan, sedangkan bus yang di bawahnya tidak menyediakan sopir cadangan. Sementara itu, 6 jasa korban bus Laksmana yang terjun dan terbakar di jurang Lu Barata masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Indramono, Kota Palopo, Kabupaten Lewu Barat. Berdasarkan data sementara, para korban berasal dari Kabupaten Garut, sedangkan untuk membangkai bus masih berada di Kantepur.
dan seluruh korban telah berhasil dievakuasi. Berikut liputan selanjutnya. Berita tadi sekaligus menutup acara seputaran berita siang ini. Saya Citri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Dimas Permana yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 26 April 2018. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somarende, sebuah kecamatan di Banyuasin, ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Darurat Daerah, ledakan yang terjadi tepat pada pukul 8 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Pelatuk Somarende. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk, dan itu juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dalam mengevaluasi dan mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan tersebut cukup dahsyat sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 orang lainnya luka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun saat ini, sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran, api sudah dapat dikendalikan. Ya, kembang api yang bisa menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa datang kapan dan di mana saja. Demikian yang saya laporkan saat ini. Dimas Permana dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Arya Sherin dalam acara seputar berita edisi Jumat 22 Juli 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami ringkas. Dalam seputar berita pagi ini, keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Cita Marsuni ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur, Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Tonggak Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian. Tadi malam pelaku sendiri ditangkap jam 2 sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat menyenyap jenazah di Rumah Sakit Sucipto, Cialembang, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan perempuan. Pertemuan Guntur dan mantan kekasih itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara memukul menggunakan balok dan disetrum Nasuni dengan kertas menyumbat mulutnya. Sanusi terisak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Pagi pemirsa, seputaran info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Viviana yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 26 April 2018. Pemirsa, ledakan gedung kembang api yang terjadi tadi malam di Somarende, sebuah kecamatan Banyuasin, ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Pengamanan Keadaan Darurat Daerah, ledakan yang terjadi tepat pada pukul 20.00 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Pelatuk. Itu juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dan evakuasi dan mencapai lokasi terjadi.
Karena ledakan cukup dahsyat, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat bereaksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya terluka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena lompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun, saat ini sejak datangnya tambah air untuk pemadam kebakaran api sudah dapat dikendalikan. Ya, kembang api yang biasa menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dan menjalankan segala kegiatan Anda, karena hal yang tidak diinginkan bisa datang kapan di mana saja. Demikian saya laporkan saat ini. Viviana dan segenap kru yang bertugas undurkan diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa kembali. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Demetrio dalam acara berita edisi Kamis 21 Juli 2022 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Yang kami rangkum dalam seputar berita malam ini, keterlibatan Febriana dalam pembunuhan Martha. Ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Mario, Febriana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Mario dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nur Wahida. Ikuti perental mobil Lampung. Selanjutnya, sopir bus Laksamana akui kelelahan sopir. Sopir bus Laksamana yang ditetapkan sebagai tersangka kelelahan sebagai tersangka karena dianggap lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban tewas, dan luka-luka tersebut masih diperiksa intensif petugas Polsek Indramayu. Pria berumur 23 tahun itu juga mengakui luka-luka di bagian kepalanya saat disidik petugas. Wajah Sofyan masih penuh darah. Pemuda itu mengaku ngantuk dan kelelahan, sedangkan bus yang di bawahnya tidak menyediakan sopir cadangan. Sementara itu 6 jasad korban bus Laksamana yang terjun dan terbakar di Curan Lumuh. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Nur Wahida pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa kembali lagi. Pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Dimas Permana yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 26 April 2018. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somarende, sebuah kecamatan di Banyuasin. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah, ledakan yang terjadi tepat pukul 20.00 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Plato. Somarende, banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk. Dan itu juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dalam mengevakuasi dan mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan cukup dahsyat, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun saat ini sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran api sudah dapat dikendalikan. Ya, kembang api yang biasa menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, saat mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan Anda. Karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa datang kapan di mana saja. Demikian yang saya laporkan saat ini. Dimas Permana dan segenap kru yang bertugas
undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Patik dalam acara seputaran berita edisi Kamis 21. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Milana Sefire dalam acara seputaran berita edisi Jumat 21 Juli 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Dalam seputaran berita malam ini, selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Milana Sefire dalam acara seputaran berita edisi Jumat 21 Juli 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum. Dalam seputaran berita malam ini, keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi tidak hanya mencari korban Pucuki. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Emiliano Sefire dalam acara seputaran berita edisi Jumat 21 Juli 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum. Dalam seputaran berita, selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ira Heti. Selanjutnya supir bus Laksamana akui kelelahan Sofian. Supir bus Laksamana yang ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka. Tersebut masih diperiksa intensif petugas Polsek Indramayu. Pria berumur 20 tahun itu juga mengalami luka-luka di bagian kepalanya saat disiti Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Ira Heti pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa kembali lagi. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Indra dalam acara seputar berita edisi Jumat 21 Juli 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum. Dalam seputar berita malam ini, keterlibatan dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk memenuhi gratifikasinya. Untuk Kirana ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Tonggak Tinggi. Motif dari pelakunya dalam sebaya dengan pelaku guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian. Tadi malam pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di rumah sakit. Selembang, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menjumpai mundur. Citra Sanusi dengan kertas rahasnya. Sumpalan kertas itu yang membuat Citra akhirnya
tewas. Berikut liputan. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Hendra dalam acara seputar berita edisi Jumat 21 Juli 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum. Dalam seputar berita malam ini, keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tongga Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang bersebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan. Pihak kepolisian tadi malam pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Sucipto Salemba, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menjumpai mulut Citra Sanusi dengan kertas nahasnya, sumpalan. Kertas itu yang membuat Citra Sanusi terdesak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Emiliano Sefire dalam acara seputaran berita edisi Jumat 21. Kok diam babi? Saya bawa sebentar. Iya, saya bawa betul. Saya tidak mau soalnya saya pinjam di atas kemarin yang saya jelas kembalinya juga di atas sebentar. Serius, saya bawa sebentar. Sedikit. Kalau saya tidak bawa naik sebentar sampai di atas, kamu cium saya. Iya. Oh, kalau mau cium saya juga mau begitu. Iya, aku tunggu di atas saja. Ini lagi belajar dia ini. Ini masih pakai belajar. Oh, yang ini kan? Yang ini kan? Iya, yang satunya itu, yang itu. Oh. Sedikit lagi ini. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Emiliano Sefire dalam acara seputaran berita edisi Jumat 21 Juli 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum. Dalam seputaran berita malam ini, keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk memancing mantannya kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Tongga Tinggi itu. Motif arti pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban untuk terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap. Sekian dan terima kasih. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Emiliano Sefire dalam acara seputaran berita edisi Jumat 21. Kok diam babi? Saya bawa sebentar.
Iya, saya Bapak betul. Saya tidak mau soalnya saya pinjam di atas kemarin yang saya jelas kembalinya juga di atas betul. Serius ya Bapak sebentar. Gila. Kalau saya tidak bawa naik sebentar sampai di atas, kamu cium saya. Iya. Oh, kalau mau cium saya juga mau begitu. Iya, aku tunggu di atas saja. Ini lagi belajar dia ini. Emil masih. Oh, yang ini kan? Yang ini kan? Iya, yang satunya itu yang itu. Oh. Lagi Emil. Selamat malam, pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Hendra. Dalam acara seputar berita edisi Jumat 21 Juli 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum. Dalam seputar berita malam ini, keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tongga Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang bersebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan. Pihak kepolisian tadi malam pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Sucipto Salemba, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menjumpai mulut Citra Sanusi dengan kertas nahasnya, sumpalan. Kertas itu yang membuat Citra Sanusi terdesak dan tidak bisa bernapas sehingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dian dalam acara seputar berita edisi Kamis 21 Juli 2022 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tongga Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Cipto, Salemba, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku sempat menyiksa korban dengan cara dipukul dan menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menyumpal mulut Citra Sanusi dengan kertas naasnya. Sumpalan kertas itu yang membuat Citra Sanusi tersedak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Marni di Kutip Rentang Mobil Lampung. Berita selanjutnya, sopir bus Laksamana mengakui kelelahan. Sofian, sopir bus Laksamana yang ditetapkan sebagai tersangka karena ditangkap lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka tersebut masih diperiksa insentif petugas Polsek Indramayu. Pria berumur 23 tahun itu juga mengalami luka-luka di bagian kepalanya saat disivik petugas
wajah Sofian masih penuh darah. Pemuda itu mengakui mengantuk dan kelelahan, sedangkan bus yang di bawahnya tidak mengendari sopir cadangan. Sementara itu, 6 jasad korban bus Laksamana yang terjadi dan terbakar di jurang bawah. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ona dalam acara seputar berita edisi Jumat 22 Juli tahun 2022 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputaran berita pagi ini. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tonga Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Cipto, Salemba, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan distrum. Salah satu pelaku juga menyumpal mulut Citra Sanusi dengan kertas. Nahasnya, sumpalan kertas itu yang membuat Citra Sanusi tersedak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Christian dalam acara seputar berita edisi Kamis 21 Juli 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum. Dalam seputar berita malam ini, keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban. Untuk menemui mantan kekasihnya Guntur, Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Tonga Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan. Pihak kepolisian tadi malam, pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap. Kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Sucipto, Salemba, Jakarta Pusat, Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Citra Sanusi dengan kertas nahasnya. Sumpalan Sanusi terdesak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Meleno Saki dalam acara seputar berita edisi Jumat 22 Juli 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tonga Tinggi itu. Motif dari pelaku yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi pagi. Pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Sucipto, Salemba, Jakarta Pusat.
Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menjumpai mulut Citra Sanusi dengan kertas. Nahasnya, sumpalan Sanusi tersedak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Juanita dalam acara seputar berita edisi Selasa 19 April 2022 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Tonggat Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tadi malam. Pelaku ditangkap 2 jam setelah pelaku Guntur ditangkap polisi saat melayat jenazah di Rumah Sakit Cipto Salemba, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan antara Guntur dan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menyumpal mulut Citra Sanusi dengan kertas. Nahasnya, sumpalan kertas itu yang membuat Citra Sanusi tidak bisa bernapas dan akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ella dalam acara seputar berita edisi Jumat 22 Juli 2022 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita siang hari ini. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tonggat Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Cipto Salemba, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menyumpal mulut Citra Sanusi dengan kertas. Nahasnya, sumpalan kertas itu yang membuat Citra Sanusi tersedak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela kegiatan Anda bersama saya Rini yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual 20 Juli 2022. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somarende, sebuah kecamatan di Banyuasin. Ledakan tersebut membuat warga sempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah, ledakan yang terjadi tepat pukul 20 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Platuk Somarende. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk, dan itu juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dalam mengevakuasi mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan cukup dahsyat sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari
jendela rumahnya untuk menghindari kebakaran. Namun saat ini sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran sudah dapat dikendalikan. Ya, kembang api yang biasa menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan Anda karena hal yang tidak diinginkan bisa terjadi dan bisa datang kapan saja. Demikian yang saya laporkan saat ini. Rini dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Sera Inur dalam acara seputar berita edisi 1-3 April 2022 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya. Guntur Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Tonggat Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Cipto Salemba, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menyampul mulut Citra Sanusi dengan kertas nahasnya. Kumpulan kertas itu yang membuat Citra Sanusi tersedak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Berikut liputan selengkapnya. Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Yosafat dalam acara seputar berita edisi Jumat 22 Juli 2022 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita siang ini. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Tonggat Tinggi itu. Motif dari perilaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi malam. Pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat di Rumah Sakit Cipto Salemba, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga ia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menyumpul mulut Citra Sanusi dengan kertas nahasnya
Sumpulan kertas itu membuat Citra Sanusi tersendak dan tidak bisa bernapas hingga akhirnya tewas. Berikut ini selengkapnya. Berikut liput. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ungki dalam acara seputar berita edisi Selasa 19 Juli 2022. Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswa Universitas Tonggat Tinggi itu. Motif dari perilaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kalimalang. Pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap. Mau jalan-jalan sambil menghasilkan uang? Yuk kami solusinya, bergabung sebelum terlambat. Silakan klik link di bawah ini. Kamu ingin bekerja tanpa harus gila lama-lama? Ingin jadi jiwa muda yang Kamu ingin bekerja di usia muda? Ingin menjadi jiwa muda yang aktif dan profesional dalam dunia kerja? Kami solusinya. Kamu ingin bekerja tanpa harus gila lama-lama, menjadi jiwa muda yang aktif dan profesional dalam kerja. Kami solusinya, buruan daftar, misalnya Solo. Untuk informasi lebih lengkapnya, klik link di bawah. Hai, ingin berkarir di usia muda dan mendapatkan kerja yang lebih cepat. Caranya mudah loh. Mari bergabung bersama kami. Cara mendaftarnya, silakan klik link di bawah ini. Terima kasih. Hai, ingin jalan-jalan ke luar negeri secara gratis dan bergaji dolar? Vivi. Halo, ingin jalan-jalan ke luar negeri secara gratis dan bergaji dolar? Kami solusinya. Yuk bergabung bersama kami. Cara daftarnya silakan klik link di bawah ini. Terima kasih. Halo adik-adik pelajar, bagi adik-adik yang sudah lulus sekolah dan masih bingung mau lanjut di mana. Nah, di sini saya ingin mengajak adik-adik untuk bergabung bersama kami dengan mengikuti pelatihan singkat siap penempatan kerja. Jika ingin bergabung, bisa langsung klik link di bawah ini ya. Terima kasih. Mau jalan-jalan sambil menghasilkan uang? Kami solusinya. Ayo bergabung bersama kami sebelum terlambat. Nyesal loh kalau kamu tidak bergabung. Mau berjalan-jalan sambil menghasilkan uang? Kami solusinya. Ayo bergabung bersama kami. Nyesal loh sebelum terlambat. Untuk mendaftarnya silakan hubungi kami dan dengan cara klik link di bawah ini. Mampus mas. Halo, yuk bergabung bersama kami untuk melanjutkan mimpi Anda berkarir di dunia penerbangan. Segera daftarkan diri Anda. Caranya klik link di bawah ini. Halo, yuk bergabung bersama kami untuk melanjutkan mimpi Anda dan berkarir di dunia penerbangan. Segera daftarkan diri Anda dengan cara klik link di bawah ini. Terima kasih. Halo, selamat siang kita semua. Perkenalkan saya di sini Milian Saki. Saya akan memperkenalkan salah satu program kami yakni School of Business Nusantara Jaya. Ya baik, bagi Anda yang ingin kuliah sambil bekerja, Anda bisa mendaftar dan bergabung bersama kami di School of Business Nusantara Jaya. Ya bagi Anda yang berminat, silakan klik link di bawah ini ya. Terima kasih. Ingin sukses di usia muda dan tidak perlu kuliah lama-lama, kami ada solusinya. Untuk informasi Selamat siang adik-adik. Bagi adik-adik yang lulusan SMA dan SMK bingung mau lanjut kuliah atau bekerja, kami punya solusinya. Anda akan mendapatkan pendidikan sekalian benefit. Caranya, segera daftarkan diri atau bergabung bersama kami untuk pendidikan singkat untuk perhotelan dan staf bandara. Akan mendaftarkan diri Anda lewat link yang ada di bawah ini. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fatih. Nah, bagi adik-adik yang ingin berkarir di dunia penerbangan, ayo bergabung dengan kami. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan klik link di bawah ini. Halo, perkenalkan nama saya Kiel. Saya
saya ingin berbagi informasi kepada adik-adik yang ingin sukses di usia muda. Kami solusinya, yuk bergabung bersama kami. Untuk informasi selanjutnya silakan hubungi saya di Ingin sukses di usia muda. Ya. Halo guys, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Riri. Yuk bergabung bersama. Ketiga. Ingin berkarir di usia muda, yuk bergabung bersama kami dengan cara klik link di bawah ini. Halo, selamat siang teman-teman. Mau jalan-jalan sambil menghasilkan uang. Yuk, kami solusinya. Ayo bergabung. Sebelum terlambat, silakan klik link di bawah ini. Halo guys, ingin jalan-jalan ke luar negeri secara gratis dan bergaji dolar. Kami solusinya. Yuk bergabung bersama kami. Cara daftarnya silakan klik link di bawah ini. Halo, selamat siang teman-teman. Ingin berkarir di penerbangan dengan cara mendaftar di link kami di bawah ini. Terima kasih. Hai semua, Hai semua, kami ada informasi menarik nih. Bagi kakak adik yang masih nganggur atau bingung mau kerja di mana, kami punya solusinya, yaitu di SOB. Mari bergabung bersama kami. Kami tunggu kedatangannya ya. Hai, cita-citamu mau jadi apa? Staf bandara? Ayo bergabung bersama kami di dunia penerbangan. Silakan klik di bawah ini. Halo guys, ingin sukses dan berkarir di hotel dan kapal pesiar. Dan jangan lupa. Halo guys, Anda ingin sukses di usia muda dan berkarir di hotel dan kapal pesiar. Jika Anda tertarik, jangan lupa klik link di bawah ini. Kan uang. Yuk, kami solusinya. Ayo bergabung sebelum terlambat. Silakan klik link di bawah ini. Menghasilkan uang. Mau jalan-jalan sambil menghasilkan uang? Yuk, kami solusinya. Ayo bergabung sebelum terlambat. Silakan klik link di bawah ini. Mau jalan-jalan sambil menghasilkan uang? Kami solusinya. Ayo bergabung sebelum terlambat. Silakan klik link di bawah ini.